Halo, selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan saya Boni Pras di channel Kliteran TV. Kali ini saya bertemu dengan teman lama, sahabat lama yang cukup lama lah nggak ketemu. Ada Mas Yanes. Gimana kabarnya Mas? Saya Mas. Saya Nggih, Mas. sehat-sehat ya. Sehat. Nggih. Kita ketemu terakhir kapan ya Mas? Duh. Kapan Mas Bro? Edis gak dieling-eling Mas Bro. Bisa. Asik. Kita Kata versinya bahasa Jawa, bahasa Indonesia. sembarang campuran Campur, wis. oke. Sembarang wis. Judulnya Sembarang Iya, Production. Wis ketoke enak wis kok ngobrol biasa loh Mas. Heeh, ya, ngono ya. Ini Mas Yanes yang teman-teman era lama zaman old school dulu pasti pada paham lah. Di Pentakosta teman-teman ya. Pentakosta. Semoga sudah menjadi legend aja. Nah ya gitu ya, legend pastilah. Nanti kalau mau dihidupkan ya Mas Boni juga mau, nggak apa-apa. Oh gitu. Aku sebagai apa ini? Sebagai apa ini? Dan Gimana, ini Mas Boni? ya sehat kantongnya yang belum sehat ini Mas. Iya. Nah ini tetap semangat, pokoknya sehat, mantap berkarya gitu Ya aja. gitu ya, pokoknya mengalir ya Mas. Ini gara-gara pandemi guys. Gak karu-karuan iki. Tapi gak apa-apa dilakoni. Tetep sing semangat, sehat terus ya pokoknya. Ini terakhir Mas Yanes ini mempunyai membentuk atau foundernya band brutal death metal Tenggorokan ya. Itu dibentuk tahun berapa Mas? Dulu. Kalau berdirinya sekitar tahun 2000 lah. Dari situ dari Pentakosta kita ada band Tenggorokan, ada di additional di Sexual Military, di Fatal Orgasme, terus macam-macam. Akhirnya dari tahun 2000 itu kita di session lah, session additional bentuk sambil jalannya Pentakosta juga jalan. Akhirnya terbentuk terus malah sampai sekarang. Tenggorokannya. Oh iya. Ini udah melahirkan atau menelurkan berapa album Mas? Kalau yang satu itu mini album yang pertama 2010 kalau nggak salah, 2010 The End of It yang dirilis Brutal Day. Dain itu yang Om Zul. Halo. Yang kedua full albumnya dirilis sama Disembowel. Halo Mas Arman ya, Arman Bait, gimana kabarnya? Sehat ya? Halo Mas Rahman. Ini full length ya yang di Sembowel ya? Iya, betul. Terus yang ketiga itu juga EP-nya dalam format kaset itu dirilis sama Predator Production dalam format Jakarta. Si Hendrika ya. Terus untuk full CD-nya itu dirilis sama Tulungagung sini, tetangga kota gitu. Biarlah pokoknya mereka berkarya, rilis monggo gitu, silahkan. Keren ya Mas Teddy ya? Ya Mas Teddy Deadwish. Halo Mas, keren loh Deadwish itu keren. Dan ini ada CD-nya teman-teman, CD yang rilis full length album ya ini ya. Apa ini judulnya Mas? Execution of Death ya, dirilis di Embol Record. Ini udah sold out ini. Tapi kalau misalnya mau ada yang mau beli ya sampean sih ono. Wis gak ono ya? Belum. Loh, wis gak ono ternyata rek. Ya wis sampean berapa koleksi lah. Oh, koleksi ya. Ya kalau ada yang tertarik bisa hubungi Mas Arman Boyd ya, di Sembawel Record kalau masih ada sih ya. Tapi kasetnya masih ada ini yang EP ya, EP yang terbaru ini tahun berapa Mas? Ini 2000 berapa ya? Lupa ya. Sampai lali rek. Apa iki? Sing duwe band lho lali. Opene aku iki. Apa iki jenenge? Apa Mas? Systematic Distraction. Gak ketok aku lek gak kacamata iki. Iya ya. Nah, ini masih ya Mas ya? Sold out juga? Sold out. Tapi ini aku koleksi berapa, sekitar 10 nanti suatu saat.
kalau ada bermanfaat. ya semoga bermanfaat. Halo Mas Alek, semoga bermanfaat ya. Iya iya iya. Terus ini rencananya gimana Mas untuk tahun-tahun 2002 inilah? Gimana rencananya untuk tenggorokan apa kegiatan apapun lah sampean? Tetap lah kalau dari keinginan hati itu jiwanya tetap metal, idealisnya tetap, tapi ya jangan idealis banget kan gitu. Nah, tetap kita akan berjuang untuk tahun berikutnya. Kita siapkan materi dulu, pusakanya dulu kita siapkan, senjatanya lah keris, keris sih cara senjatai keris, cara di gitar siapkan, siapkan materi, siapkan dulu, nanti kuat gebrak kita. Tapi tetap eksisnya tetap. Ya tunggu teman-teman, ini pasti keren lah tenggorokan itulah apa ya. Sempet lama vakum juga ya. Betul. Ya. Ini terakhir tahun berapa sih Mas? Kok lali sih sampean? Dibuka saja. Iya, iki segelan iki. Sekitar 4 tahun 5 tahun lalu mungkin ya. Iya ya. 5 tahun yang lalu itu. Iya iya iya. Kita bisa tunggu bareng-bareng apa? Karya dari tenggorokan ini. Dan line up-nya yang terbaru sekarang siapa aja Mas? Ini karena proses yang kemarin tuh kita ada adisional si basisnya juga sekarang udah meninggal karena sakit lah. Terus yang gitar hitamnya satu lagi ada proses hukum dan sebagainya. Gitu. Ya, gak apa-apa. Berarti tinggal eksisnya tinggal Yuna drummer sama Vicky vokal sama saya. Sama Cadok mungkin adisional untuk bassnya tetap dia, tetap yang dulu tetap ikut, kadang ikut, kadang ikut, kadang ya sempat lah, tapi sering ikut lah nanti. Tenang aja nanti. Barangkali nanti Mas Boni mau apa ngisi apa, ngecer apa nanti. Iya wes sembarang, wes pokoknya tak tunggu koli sampean lah Mas. Suwe. Pakai kendang, pakai cek-cek. Yo wes sembarang yo. Tadi avant-garde ini jadi nantinya. Ngeri ini avant-garde. Dan yang saya tahu memang Kediri ini keren sekali loh teman-teman. Istilahnya apa ya? Iya. Loh, Kak, temenan iki. Asik. Kediri ini apa ya? Kalau saya lihat ini saling support, saling apa ya? Walaupun anggotanya line up-nya keluar dari bandnya itu tersebut, tapi tetap berhubungan, komunikasi, tetap mau bantu dan nggak musuhan gitulah. Kalau ada gesekan pasti dimanapun ada lah. Tapi kalau saya lihat dari dulu Kediri itu memang keren ya. Kalau death metalnya apa? KKDM ya Mas ya. Kediri apa? Kingdom Death Metal. Nah itu siapa yang mendirikan Mas? Sampean juga salah satunya. Saya sama Mas Inu dulu itu. Dulu kan di forum apa namanya IDDM. Itu kan saya masukkan itu Kediri Death Metal saja. Terus kita ketemu dengan teman-teman, berangkat akhirnya ditambahin juga. Loh, kalau Kediri ini kan kerajaan. Kalau berarti Kediri Kingdom Death Metal, kerajaan Kediri Death Metal. Kalau belum main di Kediri belum Death Metal berarti. Gitu ya. Bisa jadi. Boleh juga ini, Karena namanya Kediri Kingdom Death Metal sudah dipakai di Kediri. Berarti kalau band-band luar belum main di sini ya belum Death Metal. Gitu ya. Nah, itu loh teman-teman. Ini keren juga ini statementnya Mas Yanes ini. Nah, keren juga loh. Asik juga itu. Tapi secara nama KKDM itu ya keren, KKDM Kingdom ya, bersifat kerajaan. Memang Kediri itu kan salah satu kota tertua ya di Indonesia ya. Cocok juga dan bisa juga statementnya itu dipakai gitu loh. Keren loh. Asik. Berarti ini seperti versinya si Andre. Kata yang judulnya ada di salah satu albumnya itu kata sebagai senjata. Gitu. Halo Mas Andre bacot ya. Berarti kan ya pas Kediri Kingdom Death Metal ada gitu. Keren. Istilahnya tetap memperhatikan atau melestarikan leluhur atau adat gitulah ya. Istilahnya bisa dipakai buat zaman now, zaman sekarang istilahnya, zaman death metal ya. Keren ya. Keren ya. Bisa juga sebenarnya. Kalau mau di unsur tradisional, mau digabungkan ke unsur death metal bebas kan? Death metal itu kan bebas. Ya, semua bebas. Mau liriknya sosial, mau liriknya itu bebas. Gitu. Iya gitu ya. Dan sekarang lagi apalagi di Kediri ini
memang kota dikenal kota tua, kota kuno. Banyak apa ya, nilai-nilai leluhur yang mungkin bisa diadaptasi di lirik ya. Ya. Bisa ya. Bisa juga. Banyak yang ke arah situ, yang filosofinya kayak seperti Mortare, dia filosofinya tentang ini, budaya ini, tentang ini digabungkan ke musik ekstrimnya gitu. Kemungkinan juga nanti musik death metal seperti itu juga bisa juga seperti ya, kayak di si Bali Eternal Menace juga menggabungkan unsur musiknya Balinya. Halo Blimul. Ya gitu ya, keren. Bebas lah, bebas. Tinggal kita main rasa dan metalnya itu. Harmoni apa segala macam ya. Nah sebenarnya saya masih pingin ngobrol panjang ya, tapi ketoknya saya wis rada ngantuk iki Mas. Iya, rada ngantuk gak iki? Nyantai ae Mas Bro. Yo, makin nyantai. Ya. Aku sing ngantuk ya rodoan. Tentu sampean. Dan apa ya? Pesen-pesen, kritik, saran, kritik gak usah ya kritik ya, saran aja lah ya, pesen-pesen aja apa? Mereka tetap berkarya lah, intinya berkarya, intinya seperti itu. Pokoknya berkarya itu set upload medsos, karena sekarang kan ya sudah media sosial sudah banyak, nggak perlu kemana-mana harus main di mana, upload aja. Pokoknya karyanya disuka bagus ya pasti main lah seperti itu. Yang penting tetap kualitas musik juga, kalau bisa kualitas musik juga diperbarui lah, bagus lah, bagus konsepnya, liriknya, jadi pas waktu nanti panggung ya benar-benar maksimal, perfect gitu lah. Itu salah satu kedepannya seperti itu. Nanti ben gak dikira ngawur bener ya ngono-ngono ae. Tapi sekarang sampean lebih keren pakai kacamata gitu ya Mas. Iki men. Oh men ya. Oh iya. Tapi keren. Sampean gaya ya Mas. Asik. Lho gak ketok to melian. Gitu. Gak ketok dulu aku kok. Iya. Asik, lebih kelihatan apa ya? Mature ya. Oh, mature apa tuwek ya? Yo kayak tetep death metal lah. Death metal itu gak memandang usia ya. Siap Mas Bro. Ini rencana paling dalam jangka dekat ini apa sih Mas? Ya sebenarnya dalam waktu dekat ini sebenarnya saya ingin latihan gitu dah. Sangar kan? Sangar. Ingin latihan. Iya, ya. Sekelas latihan saja ingin. Iya, ngepet ya. Iya, bener. Berarti udah berapa lama nggak latihan ini? Sekitar 3 tahun 4 tahun. Wow. Iya. Makanya vakum lama ya. Ya bener ya wes tak support aja. Kondisi ya yang seperti itu kan kita harus bagi waktu juga untuk ini, tetapi tetap kita eksis lah di medsos, eksis. Terus rencana ke depan ini ya kita bikin lagu lah. Iya benar. Album lagi untuk kedepannya tetap eksis walaupun kesibukan masing-masing personil. Wah ini punya keluarga, ini punya anak, punya ini istri ini kok oleh karo bojone. Pokoknya cari jalan yang terbaik lah. Istilahnya berkarya terus, dan inilah keinginannya cuma satu ternyata Mas Janus, latihan. Yang memang band itu harus latihan ya Mas ya, memang ya harus. Terus apalagi nih ganti tak tanya apa ganti boleh kalau nanya boleh jadi kita tukar ini ya boleh monggo mau tanya apa ini Mas Boni kegiatannya sekarang seperti apa gitu. Berhubung iya gak apa-apa, berhubung saya ini lagi nggak ada kegiatan, nganggur yo aja wawancara interview podcast teman-teman lama ya, salah satunya sampean ini ya. Terus gimana untuk bandnya, atau sekarang masih adisional di Damnation atau di mana kegiatan sekarang gimana itu? Oh, saya masih vakum kan untuk band. Ketemu juga kan, lama tidak ketemu juga. Iya bener. Saya lama ini sih vakum dan sampai sekarang belum ngeband lagi lah. Nanti mungkin suatu saat kalau memang udah ada waktu lega gitulah bikin band lagi, bikin band baru sih pinginnya ya. Ya gitu ya. Ya memang seperti ini kan kondisi ya, seperti kondisi kan harus
kuat di ekonomi dulu, keluarga di mana nanti bisa saling beriringan lah, ya, beriringan. Jadi jalan, bandnya jalan, keluarga juga jalan. Dapur karena aman ya? dapur aman karena masih di wilayah Indonesia seperti ini. Iya, Karena mau mengembangkan lagi band menjadi suatu devisa negara kan perlu proses. Iya, benar. Gitu. Seandainya negara tahu potensi atau pemerintah kota atau kabupaten itu berpotensi, oh ini berpotensi untuk kita kembangkan band ini satu-satu. Buat bagaimana cara band ini bisa main di luar negeri, terus membawa uang dari luar negeri ke Indonesia buat pertukaran di Indonesia, itu kan menjadi devisa negara. Tapi untuk saat ini kan belum melihat seperti itu. Untuk negara seperti itu, oh bagaimana caranya? Kalau kita kan mau apa namanya ngeband, wah arep latihan nih, uang latihan sih, arep tuku gitar iki, wah golek duit sendiri dulu, wah engko anak sekolah, itu teman-teman. Ini berarti curhat keluarga berarti. Iya, gak apa-apa, itu manusiawi Mas, manusiawi. Mungkin jarang dibahas tapi ya memang harus dibahas juga, ya kan? Tapi memang kondisinya seperti itu. Saya yakin semua sama lah. Semua sama. Benar, karena belum kita belum satu band, kita band dikembangin dulu. Bagaimana bisa mendapat devisa negara? Wah ini harus disupport, alatnya disupport, studionya disupport, manajemennya disupport, harus ini. Wah harus seperti itu, panjang prosesnya. Berarti harus benar-benar kekuasaan ini yang pegang anak-anak. Harusnya seperti itu. Karena kalau anak-anak, teman-teman, kawan-kawan bisa pegang kekuasaan itu, pasti yakin kan tahu di bawahnya seperti apa. Itu teman-teman. Harus di atas dulu baru kita kembangkan. Gitu. Prosesnya seperti itu. Kalau nggak gitu ya berbanyak harus gitu. Tapi prosesnya macam-macam lah. Ada yang seperti itu, ada yang dengan karya, terus berkarya, dengan puasanya dia, dengan semangatnya mereka bisa membentuk sebuah band ini karena bojone tetap latihan, tetap ini. Ya salut lah. Buat teman-teman yang di Indonesia. Semangat terus ya teman-teman ya, sehat. Yang penting sehat dulu, sehat nomor 1. Gitu ya ternyata teman-teman, apa saran dari Mas Yanes ya. Mungkin Mas Yanes ada semangat untuk membangun lagi KKDM-nya. Maksudnya KKDM selama ini juga jalan terus sebenarnya, cuman nggak seaktif dulu mungkin ya. Jalan terus, cuman ya nggak aktif seperti dulu karena ya mungkin dari lama nggak bertemu, dari pandemi dan sebagainya. Tapi ya saya yakin teman-teman mempunyai konsep idealisnya dia untuk dituangkan dalam bentuk event atau kompilasi atau album atau apa, nanti proses lah. Saya yakin teman-teman idealisnya sama sebenarnya, sama. Semangatnya sama, idealisnya sama ya. Walaupun punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi mereka punya idealis yang sama lah. Benar. Ya. Oke teman-teman, itulah ngobrol-ngobrol singkat. Aku ngantuk kira-kira. Bisa dilanjut besok-besok lagi ya. Yang penting saya udah ketemu sama Mas Yanes yang cukup lama lah nggak ketemu, kayaknya terakhir ketemu 2017-an lah di Dirin ya. Dapat kasus malah dari Doni, beli di Doni. Loh, beli. Sampeyan tuku dhewe Mas, sing duwe band tuku kaose. Oh, gak apa-apa. Lho iku ini salah satu contohnya teman-teman. Contoh gak punya band. Enggak, support siapa yang produksi ya dibeli gitu loh. Jadi nggak harus dapat gratis atau dapat apa ya. Support bener. Yang dilakukan Mas Yanes ini udah bener banget, bisa jadi contoh teman-teman. Tentang beli bandnya sendiri gitu ya. Yoga, iki merchandise iki. Ini masih ada Mas ya kaosnya? Ini tadi di Mas Doni. Oh iya. Masih ada di stok, makanya saya beli ini. Oh, iya. Saya nggak punya pesan ini. Ya udah. Sudah dijual dulu. Oh iya. Gak apa-apa. Karena ya kebutuhan ekonomi. Manusiawi kabeh. Manusiawi. Waduh, aku kayak kaos metal lho kira. Lho.
Jadi Gak kalau apa-apa. dilihat dari kaosnya, wah ternyata dengan ini, wah masih metal itu terasa, auranya terasa. Gitu ya. Iya ya. Bisa pakai baju putih pink atau tetap Tetap ya, jiwanya. auranya tetap kelihatan ya. Tetap nggak bisa dirubah walaupun dalam bentuk apapun. Sudah masuk Mengakar ya. mengakar. Benar-benar. Ya, oke teman-teman, iki mau pamit. Tadi pamitnya gak apa-apa wis. Oke, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol singkat ngedabus tok iki, tapi ya tetep ono isine lah. Ono edukasi lah ya. Semangat, yang penting semangat terus, sehat terus, bisa berkarya ya, teman-teman. Oke, makasih waktunya Mas Yanes. Terima kasih, thank you. Sampai bertemu lagi di episode Kliteran berikutnya. See ya.